Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 13 PPSH akan menjelaskan mengenai materi 4.1 dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya adalah Rahmani Putri, NIM 114-19019. Di sini akan menjelaskan mengenai spektrum elektromagnetik. Pertukaran radiatif tidak memerlukan perantara seperti pertukaran panas konduktif atau konvektif karena memiliki gelombang elektromagnetik. Kualitas radiasi bergantung pada suhu. Radiasi elektromagnetik berpindah dengan kecepatan cahaya atau C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, sehingga diperoleh rumus yaitu panjang gelombang dikali frekuensi sama dengan kecepatan cahaya. Radiasi termal berada pada rentang 0,1 hingga 100 mikron. Terdapat sinar tampak yang berada pada rentang 0,38 hingga 0,76 mikron. Yang menarik ternyata manusia memiliki sensitivitas yang bervariasi terhadap sinar tampak. Gelombang spektrum elektromagnetik yang datang pada permukaan akan direfleksikan, diabsorpsi, dan ditransmisikan sama seperti cahaya. Perbedaannya dijelaskan pada gambar di sebelah kiri. Untuk refleksi, terdapat dua jenis, yaitu refleksi spekular dan refleksi difusi. Refleksi spekular biasanya diidentikan dengan permukaan mengkilap. Refleksi ini menunjukkan bahwa sudut datang sama dengan sudut yang direfleksikan. Sementara itu, refleksi difusi adalah pemantulan gelombang cahaya ke berbagai arah. Biasanya refleksi ini terjadi pada semua bahan material. Nilai total fraksi refleksi, absorptivitas, dan transmisi adalah sebesar 1. Untuk ketiganya itu tergolong pada fungsi panjang gelombang. Selain itu, refleksivitas dan absorptivitas bersifat terarah sehingga sangat bergantung dengan arah gelombang yang datang. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai transmisivitas pada daun dan fotosintesis. Daun menyerap cahaya matahari pada rentang sinar sebesar 0,4 hingga 0,7 mikrometer. Nah, apabila terdapat stomata yang berada di zona tak tampak, stomata tidak akan membuka secara optimal. Akibatnya, pertukaran CO2 atau karbon dioksida akan terhambat serta fotosintesis tidak dapat dilakukan karena klorofil yang bertanggung jawab pada proses fotosintesis hanya dapat menyerap cahaya secara optimal pada spektrum cahaya merah sebesar 0,66 mikrometer dan biru sebesar 0,435 mikrometer. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya David dengan NIM 1141907. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai refleksi, absorpsi, dan transmisi gelombang pada permukaan. Contoh yang pertama adalah transmisivitas atmosfer, yakni efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer bumi untuk menangkap panas dari matahari. Efek rumah kaca adalah konsekuensi dari ketergantungan spektral pada transmisivitas atmosfer, di mana gas di atmosfer seperti CO2, CH4, dan CFC relatif transparan terhadap sinar matahari, tetapi buram terhadap radiasi inframerah dengan panjang gelombang lebih panjang yang dilepaskan oleh bumi. Dengan demikian, radiasi dari bumi diserap oleh atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Gas seperti CO2, metana, dan klorofluorokarbon disebut sebagai gas rumah kaca. Yang kedua adalah albedo. Albedo merupakan fraksi keseluruhan dari radiasi datang yang direfleksikan dari permukaan seperti air, tanah, ataupun media lainnya. Nilai albedo bergantung pada posisi matahari, komposisi permukaan, dan kekasaran. Nilai albedo masing-masing permukaan dapat dilihat pada ilustrasi bagian kanan bawah. Yang ketiga adalah absorpsi dan transmisi pada biomaterial. Dikarenakan permukaan biomaterial yang kasar, terjadi penurunan intensitas. Akibat absorpsi mengikuti hukum B Lambert yang dirumuskan sebagai F sama dengan F0 dikali E pangkat minus X per delta. Di mana F0 adalah flux energi pada permukaan material, kemudian F adalah flux di dalam material sejauh X dari permukaan, jadi X adalah jarak dari permukaan, dan delta merupakan kedalaman penetrasi ketika flux menjadi 1/E atau 37% dari nilai permukaan, atau ketika X sama dengan delta, sehingga dapat diturunkan dan rumusnya menjadi F0 dibagi E. Untuk penurunan yang sama pada kedalaman penetrasi rendah memiliki arti kehilangan intensitas terjadi dengan cepat atau absorptivitas baik dan transmisivitas yang buruk. Ilustrasinya dapat dilihat pada gambar kanan bawah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai radiasi thermal dari benda hitam ideal. Terdapat beberapa terminologi untuk mendeskripsikan radiasi yang dipancarkan dari suatu permukaan. Yang pertama adalah E atau daya emisi total, yang merupakan laju total energi thermal dari radiasi pada berbagai arah di seluruh panjang gelombang persatuan luas permukaan. Kemudian EB atau daya emisif oleh benda hitam ideal, yang merupakan komposisi dari E yang bernilai paling tinggi pada suatu suhu yang diketahui. Yang terakhir adalah E lambda atau daya emisi monokromatik, yang merupakan total daya yang diemisikan pada panjang gelombang tertentu. Daya emisi monokromatik adalah energi yang diemisikan di antara panjang gelombang lambda ditambah dengan elemen lambda sehingga dapat dirumuskan seperti yang pada PowerPoint.
Untuk menghitung energi di antara dua panjang gelombang, nilai total energi yang diemisikan dan fraksi dari energi total yang diemisikan di antara dua gelombang dapat menggunakan rumus yang tertera pada PowerPoint. Perkenalkan, nama saya Nida Dwaskia, NIM 114181012 akan melanjutkan teman saya, yaitu menjelaskan radiasi termal dari benda hitam ideal. Yang pertama, absorpsi dan transmisi pada biomaterial. Untuk menjelaskan karakteristik radiasi permukaan aktual, maka terlebih dahulu mengenalkan pada permukaan ideal. Permukaan ideal tidak merefleksikan atau mentransmisikan radiasi, melainkan mengabsorpsi semuanya. Karena tidak ada cahaya yang direfleksikan, maka benda akan berwarna hitam, atau yang disebut dengan black body. Black body ini memiliki kondisi yang ideal, yaitu semua yang diabsorb dari berbagai panjang gelombang kemudian diemisikan dalam bentuk radiasi. Kemudian radiasi yang dipancarkan, benda hitam memiliki distribusi spektra. Jumlah radiasi yang dipancarkan suatu benda hitam pada suhu T tertentu di antara panjang gelombang lambda dan lambda ditambah delta lambda menghasilkan energi black body panjang gelombang. Dapat dengan ditentukan pada persamaan hukum Flash untuk radiasi, yaitu sebagai berikut. Dengan C adalah kecepatan cahaya, H adalah konstan Planck dengan nilai 6,625 kali 10 pangkat min 34, dan Kapak adalah konstan Boltzmann yaitu dengan nilai 1,380 kali 10 pangkat min 23, dan T adalah temperatur absolut yaitu Kelvin. Kemudian radiasi yang diemisikan bervariasi dengan panjang gelombang. Pada panjang gelombang tertentu radiasi meningkat dengan temperatur, seperti yang dicontohkan pada kurva di samping. Di mana temperatur meningkat, maka panjang gelombang pun akan ikut meningkat. Begitupun sebaliknya, yaitu pada temperatur yang menurun, maka panjang gelombang akan menurun. Kemudian ada rejim spektra di mana radiasi terkonsentrasi bergantung pada temperatur. Secara perbandingan, lebih banyak radiasi yang muncul pada panjang gelombang yang lebih pendek saat temperatur meningkat. Hubungan antara puncak emisi dan suhu adalah sebagai berikut, yaitu panjang gelombang maksimum dikali temperatur dengan nilai yang konstan, yaitu 2897,6 mikrometer Kelvin, yaitu dengan mikrometer adalah satuan panjang gelombang dan Kelvin merupakan satuan temperatur. Untuk T580 Kelvin merupakan black body matahari pada rejim yang tampak, yaitu seperti yang terlihat dalam kurva ini adalah merupakan puncaknya dengan suhu 5800 Kelvin. Ini merupakan asumsi, diasumsikan sebagai sinar matahari. Dan kemudian ini ada revisi, yaitu 300 Kelvin yang merupakan berada pada rejim tak tampak atau cahaya atau gelombang inframerah. Kemudian energi total black body atau EB adalah hasil pengintegrasian pada batas, di semua batas, yaitu pada 0 sampai tak hingga dengan dihasilkan, yaitu sigma T pangkat 4. Sigma merupakan konstan Stefan Boltzmann dengan nilai 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian untuk benda hitam atau ideal, energi yang diemisikan di antara dua panjang gelombang, yaitu fraksi dari energi total yang diemisikan di antara dua gelombang atau benda hitam, yaitu diintegrasikan pada dua gelombang, dan kemudian hasil integrasi ini dibagi dengan integrasi dari semua batas, yaitu 0 sampai tak hingga. Maka hasilnya adalah seperti ilustrasi grafik di samping, yaitu ilustrasi energi yang diemisikan benda hitam di antara dua panjang gelombang merupakan luas yang diarsir dari kedua panjang gelombang tersebut. Untuk mensubstitusikan penyebut dan melakukan integrasi terpisah pada pembilang. Nah, yang seperti persamaan ini merupakan bentuk umum. Kemudian integral dari pembilang ini dibagi dengan delta T pangkat 4 keduanya. Kemudian hasil dari ini kita modifikasi, kita tambahkan variabel temperatur yang mana akan berpengaruh juga pada batasnya juga, yaitu menjadi lambda dikali temperatur. Setelah ini maka akan disimpulkan ini tersisa lambda dan temperatur. Kemudian dimodifikasi dengan persamaan hukum Planck dan dihasilkan yaitu integral lambda T sebagai berikut. Dan ini adalah akhir dari persamaan yang sudah dimodifikasi. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Hisham dan di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Berdasarkan penurunan rumus pada materi sebelumnya, kita dapat menentukan fraksi energi total yang diemisikan oleh benda hitam pada suhu T di antara panjang gelombang 0 dan lambda dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian penggambaran nilai dapat dilihat pada grafik di bawahnya. Kita juga dapat menentukan fraksi energi total yang diemisikan oleh benda hitam pada suhu T di antara panjang gelombang lambda 1 dan lambda 2 dengan persamaan fraksi 0 sampai dengan lambda 2T dikurangi fraksi 0 sampai dengan lambda 1T dengan penggambaran nilai pada grafik di bawahnya. Berikut merupakan contoh soal untuk menentukan fraksi dari energi matahari dalam rejim panjang gelombang tampak 0,38 sampai 0,76 mikrometer, di mana energi matahari kita asumsikan sebagai radiasi benda hitam pada suhu 5800 Kelvin, sehingga fraksi energi antara panjang gelombang 0,38 sampai 0,76 mikrometer dapat dihitung pada persamaan di bawah.
Nilai fraksi 0 sampai dengan 4.408 dikurangi fraksi 0 sampai dengan 2.204 dapat kita lihat nilainya pada tabel di sebelah, sehingga didapatkan nilai 0,4478. Nilai 44,78% ini merupakan energi matahari dalam rejim tampak yang sampai pada bagian luar atmosfer dan tidak melaluinya karena kita belum menghitung efek absorpsi yang terjadi. Selanjutnya ada radiasi termal untuk benda real atau emisivitas. Daya emisi untuk benda nyata ini nilainya lebih kecil dibandingkan dengan benda hitam ideal, sehingga emisivitas total merupakan perbandingan daya emisi benda aktual terhadap daya emisi benda hitam ideal, di mana nilai emisivitas total ini bernilai 0 sampai dengan 1. Emisivitas umumnya juga bergantung pada panjang gelombang atau disebut dengan emisivitas monokromatik, sehingga persamaannya menjadi emisivitas total pada panjang gelombang tertentu sama dengan daya emisi benda ideal dibagi dengan daya emisi benda hitam pada panjang gelombang tertentu. Berikut merupakan contoh grafik emisivitas pada kulit manusia pada panjang gelombang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.